Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas INFB Praktikum 1 yang beranggotakan Faras Raffi Afata dengan NIM J0303201089, Nur Zarifa Pradinda Kusuma dengan NIM J0303201006, dan Usman Abdurrahman dengan NIM J0303201002 akan membahas salah satu penggunaan Q dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antrian peminjaman buku dalam bahasa Python. Q dapat diartikan sebagai antrian, seperti halnya seseorang yang mengantri untuk meminjam buku. Yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu, sedangkan yang baru datang akan mengantri di belakangnya. Pada bagian yang pertama yaitu fungsi dari import OS dan import QQ. Nah, import OS itu untuk menggunakan perintah dari OS system. Nah, lalu import QQ. Nah, QQ itu sendiri adalah kumpulan data yang berurut di mana penambahan data baru berada di suatu ujung bernama ekor atau rare. Selanjutnya, fungsi kelas QQ dan definite self and sambungan noun. Fungsi ini adalah dipanggil saat kita membuat sebuah objek. Di setiap metode kelas harus ada self. Lalu, sebagai parameter pertamanya, variabel self merujuk kepada objek dari kelas tersebut. Nah, self.size sama dengan n dan self current size sama dengan 0. Self sendiri artinya adalah ukuran antriannya, yang dimana n tersebut adalah noun, dan self current size, misal jika current size-nya 0 karena belum ada datanya, nah setelah diinput satu data current size-nya menjadi 1. Lalu dari fungsi yang berikutnya yaitu dev menu. Dev menu adalah menampilkan menu-menu yang ada di program. Nah, menu-menu yang ada di program itu seperti data antrian peminjaman buku, implementasi struktur data, lihat daftar antrian, tambahan data ke dalam antrian, keluarkan data dari daftar antrian, dan yang terakhir keluar dari program. Nah, dari keempat contoh ini adalah menu dari program tersebut. Selanjutnya yaitu if. If yaitu adalah untuk mengarahkan ke setiap fungsi-fungsi yang ada di dalam menu. Lanjut ke elif sebagai alternatifnya, lalu ke elif 3, ke elif 4, dan ke else. Dan yang terakhir adalah def is empty self untuk mengecek apa datanya kosong atau tidak. Def is full merupakan fungsi untuk memeriksa apakah antrian penuh. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika nilai self.currentSize sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan self.size, atau false jika tidak sama. Defenq merupakan fungsi untuk menambahkan satu item baru ke ujung satu antrian. Perlu item dan tidak mengembalikan sesuatu. Defdeq merupakan fungsi untuk menghapus item depan dari antrian. Tidak memerlukan parameter dan mengembalikan itemnya. Lalu antrian termodifikasi. Devisualisasi Q merupakan fungsi untuk menampilkan antrian. Kita perlu memeriksa apakah antriannya kosong. Jika kosong, maka tidak ada data untuk ditampilkan. Jadi, cukup ditampilkan pesan. Tapi, jika antrian berisi data atau ada antrian, maka fungsi ini akan menampilkan data antrian. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan fungsi yang telah kita buat. Ya, masih ada 3 fungsi lagi di sini. Itu yang pertama ada lihat antrian, yang kedua ada tambah antrian, dan yang ketiga ada antrian. Oke, dimulai dari lihat antrian dulu. Di sini kita mendefinisikan fungsi bernama lihat antrian, yaitu fungsinya untuk menampilkan list antrian dari data atau nama-nama yang telah kita masukkan. Nah, kira-kira seperti ini untuk codingannya. Kemudian baris selanjutnya ada q.visualisasi q self, dimana fungsi visualisasi
visualisasi queue ini merupakan fungsi yang juga sebelumnya telah kita buat dan telah diterangkan sebelumnya oleh teman saya, yaitu nantinya akan menampilkan antrian dalam bentuk list angka, di mana nanti angka 1 ialah data yang ada di antrian pertama, angka 2 di antrian kedua, dan seterusnya. Di baris berikutnya ada print, enter untuk lanjutkan, kemudian diikuti oleh input dan self menu untuk kembali ke menu. Nah, selanjutnya kita mendefinisikan fungsi tambah antrian. Nah, kalau tadi fungsi sebelumnya itu untuk melihat list antriannya, maka di fungsi ini ialah untuk mendata nama-nama ke dalam antrian tersebut. Nah, kira-kira seperti ini untuk codingannya. Di bagian pertama kita akan mencetak tulisan silahkan tambahkan data ke antrian. Baris berikutnya kita akan memasukkan perintah input untuk memasukkan nama peminjam buku yang kemudian akan disimpan ke dalam sebuah variabel A. Nah, jika self is full atau antriannya penuh, maka ia akan mencetak maaf antrian penuh, si A atau nama yang tadi telah kita masukkan itu tidak dapat antrian. Selain itu, maka di sini kita akan men-enqueue si A tadi atau memasukkan si A ke dalam antrian. Nah, kemudian di sini kita beritahu pengguna dengan mencetak enter untuk melanjutkan, kemudian diikuti oleh input dan self menu untuk kembali ke menu utama. Nah, yang terakhir yaitu kita mendefinisikan fungsi yang bernama antrian, di mana fungsi ini nantinya akan mengeluarkan data dari antrian. Sini jika self is empty atau antriannya sudah tidak ada isinya atau masih kosong, maka ia akan mencetak antrian kosong. Selain itu, jika masih ada isinya, maka ia akan mendequeue atau mengeluarkan data dari antrian dengan fungsi dequeue yang juga sebelumnya telah kita buat. Dan baris selanjutnya ada print, enter untuk melanjutkan, diikuti oleh input dan self menu untuk kembali ke menu utama. Oke, ketiga fungsi ini akan dipanggil pada fungsi menu yang ini nih, yang sebelumnya juga telah kita buat. Nah, pada bagian sini, nah jika kita mengetik angka 1 atau P sampai dengan 1, maka kita akan melihat antrian menggunakan fungsi lihat antrian. Jika mengetik angka 2, maka kita akan tambah antrian. Jika mengetik angka 3, kita akan ke fungsi antrian. Oke, sebelum kita jalankan programnya, maka kita harus memanggil fungsi menu terlebih dahulu. Karena jika kita tidak memanggil fungsi menu ini, maka hanya akan muncul sebuah command prompt yang isinya kosong. Oke, agar tidak terlalu bingung, mari kita langsung jalankan programnya. Oke, kira-kira seperti ini untuk tampilan menu utama dari program kita. Nah, di bagian atas ini ada judul dari program kita, yaitu data antrian peminjaman buku implementasi struktur data. Nah, langsung saja kita coba ya dari angka 1, yaitu melihat daftar antrian. Oh, antrian masih kosong ya, karena kita belum memasukkan data apapun ke dalam antrian ini. Maka untuk masukkan angkanya, kita hanya tinggal mengetik angka 2 untuk menambahkan data ke dalam daftar antrian. Nah, silakan tambahkan data ke antrian, masukkan nama peminjam buku. Sini kita bisa memasukkan nama. Nah, data telah ditambahkan ke dalam antrian. Enter untuk melanjutkan. Jadi kita ingin mengecek apakah nama kita tadi udah dimasukkan. Nah, sudah ada situ, sudah terdata nama kita di antrian nomor urut 1. Jika kita ingin menambahkan lagi, kita hanya tinggal kembali ke nomor 2. Di sini kita tambahkan lagi. Kita masih ingin nambahin lagi, kita balik nomor 2. Kemudian kita cek lagi. Nah, sudah ada 4 nama terdaftar situ dengan urutan. Yang pertama, di antrian pertama ada Usman, posisi kedua ada Mimin, ketiga ada Amin, dan keempat ada Asep. Nah, kita ingin mengeluarkan Usman nih dari dalam antrian ini. Maka kita tinggal mengetik angka nomor 3 untuk mengeluarkan yang berada pada antrian pertama. Nah,
Usman telah mengambil buku dan keluar dari antrian. Ke enter untuk melanjutkan. Kita ingin cek apakah benar sudah keluar dari antrian. Kita tinggal mengetik angka 1. Nah, situ sudah terlihat sudah tidak ada nama Usman lagi di dalam antrian ini. Kita ingin mengeluarkan lagi sampai habis. Kita tinggal kembali ketik nomor 3. Mimin telah mengambil buku dan keluar dari antrian. Kita ketik lagi angka 3. Amin telah mengambil buku dan keluar dari antrian. Kita cek lagi. Hanya tinggal 1 di sini. Kita keluarkan lagi. Nah, Asep telah mengambil buku dan keluar dari antrian. Nah, kalau kita keluarkan lagi, maka antrian sudah kosong dan sudah tidak ada data lagi di antrian ini. Maka kita bisa keluar dari program dengan mengetik angka 4. Dan kira-kira seperti itu untuk gambaran dari program yang telah kami buat. Ya, mungkin program ini masih kurang sempurna karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran dan akan terus mengembangkan program ini lebih baik lagi dengan seiring perjalanan kami dalam mempelajari dunia perkomputeran ini ya. Dan terima kasih untuk yang telah menonton video presentasi kelompok kami sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like dan share jika dirasa video ini menarik dan bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.